Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Ariel Franz dengan NIM 2110012112014. Saya berasal dari Fakultas Teknik Biologi angkatan 2021 dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari Big Data, manfaatnya, karakteristiknya, analisis sistemnya, dan juga kaitannya dengan migas. Dan ini untuk melengkapi tugas dari IoT dan saksikan video ini sampai akhir. Big data sendiri adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, big data ini sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakannya adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang lebih bervariatif dibandingkan database management system. Manfaat yang pertama itu dalam bidang teknologi informasi, yaitu contohnya saya ambil dari bidang media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Gunanya big data adalah untuk menampung semua informasi atau data yang ada, contohnya seperti jumlah likes, jumlah komen, ataupun lainnya. Nah, yang manfaat kedua itu dalam bidang bisnis, yaitu pertama meningkatkan sistem operasional bisnis, kedua itu customer relation management atau CRM, yang ketiga itu mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan terkait dengan penggunaan basis data skala besar, contohnya adalah Pentaho dan juga Skytree. Karakteristik big data yang pertama adalah volume. Ya tentu saja karena namanya big data, tentu saja karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya saja. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan produksi data, yang juga menjadi bagian karakteristik dari big data, meliputi input data hingga juga penggunaan data. Yang ketiga adalah variety. Big data dari satu platform saja sudah sangat bervariasi bentuknya. Misalnya ada data yang berbentuk formulir, data personal, foto, video, atau bahkan data instastory. Bahkan ada data yang langsung bisa dibaca dan digunakan, dan ada juga abstrak yang perlu dianalisis terlebih dahulu, sehingga bisa dikelompokkan menjadi data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Selanjutnya adalah veracity. Big data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tapi juga tentang identifikasi data dengan tepat agar memberikan manfaat bagi pengguna. Salah satu contohnya sederhananya adalah pengguna nama akun atau pengguna ID dari platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Selanjutnya adalah value. Big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contohnya adalah fitur Instagram Stories digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Big data analysis itu adalah proses mengumpulkan, merapikan, dan menganalisis sebuah big data. Nah, cara kerja big data analysis yang pertama itu pembelajaran mesin. Untuk mengumpulkan data, mesin yang berbasis AI digunakan sebagai mesin pencarian. Mesin ini dengan cepat mencari serta mempelajari data yang akan kita ambil. Lalu ada manajemen data. Hal ini diperlukan agar data yang digunakan merupakan data berkualitas tinggi dan bukan merupakan data palsu yang dibuat-buat. Lalu ada penambangan data atau data mining. Teknologi data mining bekerja agar para analisis data memeriksa data besar-besaran untuk menemukan pola-pola di sebuah data. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit perusahaan. Lalu ada Hadoop. Hadoop merupakan salah satu nama teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Hadoop sendiri merupakan open source software yang dapat digunakan untuk menyampaikan data secara cepat. Lalu ada analisis dalam memori. Dengan menganalisis data menggunakan teknologi memori dalam sistem, para data analis bisa mendapatkan insight sebuah data secara cepat. Lalu ada analisis prediktif. Teknologi prediksi ini menggunakan data, algoritma statistik, teknik machine learning untuk mengidentifikasi hasil berdasarkan riwayat data yang pernah digunakan. Lalu selanjutnya terakhir ada penambangan teks. Dengan teknologi ini, analisis data dapat menganalisis dari tulisan yang berada di web, kolom komentar, buku, dan bagian web lainnya yang berbasis teks. Lalu dengan langkah penerapan big data analisis sendiri itu pertama ada penambangan data, pengumpulan data, penyimpanan data, pembersihan data, analisis data, dan konsumsi data. Lalu poin terakhir dari video kali ini adalah pemanfaatan big data dalam dunia migas. Pada gelaran IPF Convention dan Exhibition di JCC Jakarta baru-baru ini, setidaknya ada 3 fenomena pengelolaan big data yang ada di industri, yakni upstream, midstream, dan downstream.
Dan rata-rata perusahaan pengolahan big data saat ini lebih banyak berkutat pada level upstream ketimbang midstream maupun downstream. Misalnya saja pada bidang migas ini, pada sisi upstream, biaya yang dikeluarkan untuk mengeksplorasi suatu tempat sangat besar, dan resiko kegagalan juga besar dikarenakan tidak adanya data mengenai keadaan setempat dan catatan dari daerah sekitar pada waktu sebelumnya. Sementara dengan menggunakan teknologi big data, dapat diperkirakan dan dihindari resiko kegagalan dari sebuah eksplorasi. Sekian video dari saya, maaf bila ada salah kata ataupun salah informasi dan kurangnya data yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini.